10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Persilakannya duduk, kehormatannya seraya berkata, tidak seorang pun di muka bumi ini yang berhak duduk di kursi ini kecuali satu orang saja. Khabbab bertanya, siapa gerangan ia? Amirul Mukminin? Umar menjawab, Bilal. Kemudian Khabbab berkata, wahai Amirul Mukminin, Bilal tidaklah lebih berhak daripada aku. Sesungguhnya Bilal punya orang yang dia melindunginya dari orang musyrik, sementara aku tidak punya seorang pelindung pun. Pernah suatu hari mereka menangkapku, kemudian membuat api dan menyeretku melintasi api itu. Kemudian seorang dari mereka menjejakkan kakinya di dadaku hingga aku tidak terlindungi dari tanah selain dengan punggungku. Kemudian ia memperlihatkan punggungnya dan terlihat belang karena bekas kulit yang melepuh akibat luka bakar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Khabbab, ia menceritakan, aku menghampiri Nabi ketika beliau sedang berbaring berbantalkan burdah di bawah bayang-bayang Ka'bah. Waktu itu kami telah mengalami penyiksaan kejam dari orang musyrik. Aku bertanya, tidakkah sebaiknya engkau berdoa kepada Allah supaya melepaskan kita dari siksaan ini? Rasulullah langsung duduk dengan wajah memerah, kemudian menjawab, sesungguhnya orang sebelum kalian ada yang daging dan urat saraf di bawah tulangnya disisir dengan sisir besi. Tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengembara berani menempuh perjalanan dari San'a ke Hadramaut tanpa takut terhadap apapun, kecuali Allah. Namun, kalian suka terburu-buru. 9. Ya, sampai situ dulu. Oh, ya, baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini poin yang ke-8 ya. Ini terkait dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Khabbab bin Al-Ard. Jadi sebenarnya yang tepat itu Al-Ard. Ya. Ard itu memang tulisannya pakai alif, ra, ta. Di sini dibaca Ard, ditulis Ard. Al-Ard. Nah, di sini disebutkan ya kisah tentang Khabbab bin Al-Ard. Jadi Khabbab bin Al-Ard ini menemui Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempersilahkan Khabbab itu duduk di kursi kehormatan. Ini yang menarik. Kata beliau, tidak seorang pun di muka bumi ini yang berhak duduk di kursi ini kecuali satu orang saja, kata Umar. Kemudian Khabbab bertanya, siapa wahai Amirul Mukminin? Jawaban Umar, Bilal. Ya, Khabbab lalu menimpali ya terkait dengan kenapa kok Bilal. Jadi wahai Amirul Mukminin, Bilal tidaklah lebih berhak daripada aku. Ya. Sesungguhnya Bilal punya orang yang bisa melindunginya dari musyrik. Sementara aku tidak punya seorang pelindung pun. Nah, jadi waktu Bilal itu disiksa, maka di sana ada Abu Bakar yang datang melindungi. Tapi ketika Khabbab bin Al-Ard mengalami hal yang sama, maka tidak ada yang melindungi Khabbab. Jadi betul-betul dalam hal ini, ya perlindungan itu disandarkan kepada Allah. Nah ini yang kalau kita lihat dari dialog antara Khabbab dengan Umar bin Khattab tadi, Khabbab menyatakan seperti itu. Jadi kalau Bilal itu berhak, ya, maka sebenarnya dalam tanda petik ini aku lebih berhak kira-kira begitu. Karena Bilal ketika musyrik, ketika Bilal setelah masuk Islam kemudian dia menghadapi ujian, itu ada yang menolong, ada yang membantu, ada yang melindungi ya Bilal itu dari orang-orang musyrik ya, sementara aku ketika itu tidak. Nah ini pernyataan yang disampaikan oleh Khabbab bin Al-Ard kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, di sini disebutkan pernah suatu hari mereka menangkapku, membuat api dan menyeret melintasi api itu. Jadi dipanggang ya, seperti dipanggang begitu. Kemudian seorang dari mereka menjejakkan kakinya di dadaku sehingga aku tidak terlindungi dari tanah selain dengan punggung. Jadi kebayang ya bagaimana di Mekah ketika itu juga seperti yang kita sudah sampaikan, tanahnya itu bukan tanah biasa, bukan tanah liat, tanahnya itu tanah bebatuan dan batunya itu juga batu yang keras cadas. Jadi kalau kena panas itu luar biasa. Nah, kemudian dia memperlihatkan punggungnya dan terlihat belang. Jadi punggungnya Khubbab bin Al-Ad itu ada bekas siksaan. Ada bekas siksaan karena ceritanya ini cerita setelah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin gitu. Ya, bukan cerita pada saat Umar kan ketika itu Umar ini pada saat Khubbab bin Al-Ard itu masuk Islam, Umar itu belum masuk Islam. Jadi kita melihat bagaimana Khubbab ini termasuk salah satu sahabat yang lebih dulu masuk Islam dan diutus oleh Rasulullah untuk mengisi halaqah. Ya. Selain yang disebutkan dalam riwayat di sana Khubbab bin Al-Ad ini orang yang pernah ya, mengisi halaqah di rumahnya Fatimah, adiknya Umar bin Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Jadi di peristiwa itulah Umar kemudian masuk Islam. Itu Khubbab yang menjadi pengisinya. Jadi karena itu Khubbab dari rangkaian peristiwa tadi lebih dulu masuk Islamnya ketimbang Umar. Karena itu Rasulullah mengirimnya untuk menjadi musyrif, untuk menjadi pembina orang-orang baru masuk Islam. Nah, tapi dalam peristiwa ini, dalam dialog tadi itu Umar posisinya sebagai Amirul Mukminin ya, dan Khubbab di sini tidak ceritakan posisinya sebagai apa. Tapi yang jelas peristiwanya ini kalau kita perhatikan ada di Madinah. Ya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi ketika Khubbab membuka bajunya kemudian ditunjukkan punggungnya itu memang terlihat belang karena bekas kulit yang melepuh, ya kan? Karena luka bakar dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang musyrik kepada Khubbab itu. Nah, jadi Al-Bukhari meriwayatkan dari Khubbab, dia menceritakan Rasulullah ketika itu, nah ini cerita masa lalu, flashbacknya. Ini cerita flashback. Aku menghampiri Nabi ketika beliau sedang berbaring, berbantalkan burda. Burda itu jadi burda itu ini ya, jadi sorban. Sorban yang bisa kemudian sorban itu kalau sorbannya orang Arab itu kan biasanya ada yang dipakai untuk imamah ya. Imamah itu berarti untuk apa? Udeng gitu ya, yang berwarna putih, kadang-kadang berwarna hijau ya, terserah yang pakai ya, tergantung juga situasi dan kondisi. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW berbantalkan burda di bawah bayang-bayang Ka'bah. Ya, berarti posisinya waktu itu masih di Mekah, ya sebelum hijrah ke Madinah. Nah, waktu itu kami mengalami penyiksaan kejam dari orang musyrik. Ini cerita flashback. Nah, kemudian beliau bertanya, artinya Khubbab ini bertanya, ya, tidakkah sebaiknya engkau berdoa atatullah halana, atas tansurullah halana, itu doa. Dalam riwayat yang lain itu dikisahkan saat Ibnu Abi Waqqas. Jadi ini kan cerita tentang Khubbab bin Al-Ard, tapi dalam riwayat yang lain cerita yang hampir sama itu dinisbatkan kepada saat Ibnu Abi Waqqas. Jadi karena ketika itu kaum muslimin mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika itu duduk dengan wajah yang memerah, ya, karena menahan murka. Rasulullah biasanya wajahnya merah itu kalau murka. Nah, di situ Rasulullah SAW menjawab ya, tentang permintaan dari Khubbab bin Al-Ard tadi. Nah, ini nanti menjadi dasar bagi kita. Hadis ini atau riwayat ini itu nanti dipakai dasar oleh ahli fikih, termasuk ahli usul fikih ya. Jadi coba perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya orang sebelum kalian ada yang daging dan urat saraf di bawah tulangnya disisir dengan sisir besi.
tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengembara berani menempuh perjalanan dari Sana'a itu Yaman ke Hadramaut tanpa takut terhadap apapun kecuali Allah. Namun kalian suka terburu-buru. Jadi maksudnya kalian tidak sabar. Apa yang kita ambil dari hadis ini, pelajarannya atau hukumnya? Gitu. Jadi begini, di dalam kaidah usul fikih itu ada namanya at-tanbih minal adna minal a'la ilal adna. Jadi at-tanbih minal a'la ilal adna. Ya. Nah, at-tanbih minal a'la ilal adna itu maksudnya kalau ada nas, ya, ada hadis atau ada ayat gitu ya, yang dia menceritakan. Seperti ini kan dia menceritakan sesuatu sangat berat. Gitu. Disiksa, kemudian penyiksaannya itu ya dalam satu riwayat disebutkan sampai kepalanya umat-umat terdahulu ya itu ada yang dibelah gitu. Apa tubuhnya itu dibelah, kemudian kepalanya disisir dengan sisir yang terbuat dari besi tadi sampai mengelupas. Tapi mereka tetap beriman. Itu kan ibaratnya kalau kita bicara dalam konteks penyiksaan itu sudah klimaks lah, puncak lah gitu. Saking beratnya gitu. Nah, terus pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil dari riwayat tadi? Kalau pertanyaan Hubab tadi itu konteksnya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan kami supaya Allah memberikan pertolongan kepada kami? Bahasa kasarnya itu, loh kami itu loh baru diuji segitu saja. Nah, gitu loh. Kami itu baru diuji segitu saja, itu sudah ngeluh. Itu bahasa sampai kan bahasanya Rasul itu halus ya, mungkin kalau kita yang ngomong gitu bahasanya, kami itu baru diuji kayak begitu, sudah ngeluh, sudah minta didoakan supaya segera diakhiri, ini belum apa-apa ini. Nah itu kira-kira ini belum apa-apa, coba kamu bayangkan dulu. Nah, gitu. Umat-umat sebelum kalian itu lebih parah lagi, mereka ada yang tubuhnya dibelah, ada yang kemudian rambutnya tadi itu disisir, kepalanya itu rambutnya disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga kemudian akhirnya mengelupas. Tapi mereka tetap bersabar sehingga Allah memenangkan mereka. Gitu. Nah, makanya di sini disebutkan, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengembara berani menempuh perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa takut terhadap apapun kecuali Allah. Namun kalian suka terburu-buru. Artinya apa? Enggak sabar gitu. Nah, makanya kan begini ya. Orang itu di dalam hidup, itu kaidahnya begini. Orang di dalam hidup pasti dia menghadapi ujian. Pasti. Nggak ada orang hidup nggak diuji oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menguji kamu untuk mengetahui siapa di antara kamu yang amalnya paling sempurna. Gitu loh. Ya kan? Nah, pada saat diuji itu, di situ ada dua sikap yang akan tampak, sabar dan tidak sabar. Kalau kita bersabar, itu artinya bahwa kita bertahan di dalam prinsip dan kebenaran yang kita perjuangkan. Kalau kita tidak sabar, berarti kita menyerah. Lalu kemudian kita meninggalkan itu. Padahal ini sebenarnya adalah ibaratnya itu seperti kalau kita berjalan gitu ya. Ini kita sedang menghadapi tembok. Ya. Pilihannya itu kita robohkan tadi atau kita kembali gitu. Karena seolah-olah di situ nggak ada jalan. Nah, jadi mestinya kita itu kalau punya niatan yang sungguh-sungguh, punya keinginan yang kuat, maka kita berpikirnya mestinya bagaimana caranya kita bisa menerobos tembok tadi. Bagaimana caranya kita bisa lompati halangan tadi itu, melewati halangan tadi. Itu yang harusnya kita pikir. Kalau nggak begitu pasti nanti akan kita kembali sebagai pecundang dan kalah. Nah, orang hidup itu seperti itu. Nah, itu pelajaran yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, dalam kasus ini adalah Hubab bin Al-Ard tadi. Maka Rasulullah nasihati. Jadi baratnya itu nasihatnya kalau bahasa pendeknya, bahasa singkatnya itu begini. Kamu itu baru diuji begini saja sudah mengeluh. Kamu itu baru diuji seperti ini saja sudah nggak kuat. Dulu, ya kan, umat-umat terdahulu itu diuji oleh Allah dengan ujian lebih berat. Nah, jadi mafhumnya apa? Kalau ujiannya lebih berat saja mereka bisa bersabar, apalagi kalau ujiannya cuma begini. Itu namanya at-tanbih
ya, minal la ilal adna. Jadi penjelasan yang diberikan Rasulullah itu penjelasan yang istilahnya itu klimaks. Kalau penjelasannya klimaks berarti konsekuensi dari klimaksnya penjelasan itu apa? Kalau levelnya itu baru di bawah dia, maka lebih wajib lagi. Wong yang di atas saja mereka wajib bersabar kok, apalagi yang levelnya, tingkat kesulitannya, tingkat ujiannya itu di bawah nanti, lebih wajib bersabar lagi. Nah, gitu. Nah itu pelajaran. Ya, jadi karena itu di dalam dakwah kita kuncinya tadi sabar, manta, baswara, tasobbar. Kalau orang itu bisa melihat apa yang tidak tampak, maksudnya dia bisa penglihatannya itu bisa menembus batas, ya, tahu apa yang dia inginkan, tahu yang apa yang dia cari, tapi tahu apa yang menjadi visi misi yang ingin dia wujudkan, dia bisa bersabar, ya, dengan apapun ujian yang dia ada. Nah itu, ya. Baik, ya, ini Pak Denny ya dan kawan-kawan semua, ya. Jadi itu pelajaran yang luar biasa dari kata-kata Rasulullah yang disampaikan pada Khubab bin Al-Ard tadi itu, ya, dalam riwayat yang lain nanti juga disampaikan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik, ya, silakan kalau ada pertanyaan dari sini yang mau diperdalam, silakan. Silakan teman-teman, bagi yang ingin pertanyaan khusus di chapter 8 ini, kalau kira-kira penjelasannya sudah cukup detail, bisa dilanjutkan Dr. Andri untuk bab selanjutnya. Izin saya off kamera, mau sholat subuh dulu, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Abu Dzar Al-Ghifari. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan bahwa ketika mendengar tentang diutusnya Rasulullah SAW, Abu Dzar berkata kepada saudaranya, "Pergilah ke lembah itu di Mekah dan carikan untukku keterangan tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi dan membawa berita dari langit itu. Dengarkanlah apa yang dikatakannya, kemudian temui aku lagi." Saudara Abu Dzar segera berangkat ke Mekah hingga bisa melihat Rasulullah SAW dan mendengarkan perkataannya. Setelah itu, ia kembali kepada Abu Dzar dan menceritakannya. "Aku melihat laki itu menyuruh orang berakhlak mulia dan menyampaikan kata-kata yang bukan syair. Abu Dzar makan. Keteranganmu belum memuaskan keinginanku." Maka Abu Dzar mempersiapkan perbekalan dan geriba kecil berisi air. Kemudian berangkat sendiri ke Mekah. Ia mendatangi masjid untuk mencari Nabi, tetapi tidak tahu seperti apa sosoknya, dan ia tidak suka ambil resiko bila bertanya-tanya tentang beliau. Saat malam turun dan ia hendak berangkat tidur, Ali radhiyallahu an melihatnya dan segera tahu bahwa ia adalah seorang asing di situ. Maka Ali mengajak Abu Dzar bermalam di rumahnya. Sewaktu Ali pulang, Abu Dzar pun mengikutinya dalam diam. Mereka tidak berbicara tentang apapun hingga pagi tiba. Esoknya Abu Dzar mengusung geriba dan bekalnya menuju masjid. Sepanjang hari datang, ia lewatkan tanpa melihat Nabi. Ia pun kembali berbaring di tempatnya kemarin ketika lagi-lagi Ali lewat di dekatnya dan bergumam, "Tiba saatnya orang ini menemukan rumah yang dicarinya." Ali pun membangunkan Abu Dzar dan mengajaknya ke rumahnya. Mereka tetap tidak saling bercerita tentang sesuatu pun. Akhirnya tibalah hari ketiga. Ali bertemu Abu Dzar seperti sebelumnya, lalu mengajaknya bangkit dan bertanya, "Maukah engkau menceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu?" Abu Dzar menjawab, "Kalau engkau berjanji untuk memberiku petunjuk, maka akan kuberitahukan maksud kedatanganku." Abu Dzar menceritakan maksudnya, lalu Ali memberitahunya segala sesuatu yang perlu diketahuinya. Ali berkata, "Sungguh, kenabiannya adalah benar. Beliau adalah Rasul Allah. Besok pagi ikuti aku. Sekiranya aku melihat sesuatu yang kukhawatirkan atas dirimu, aku akan bersikap seakan-akan
sedang buang air kecil. Kalau aku berjalan, maka ikuti aku lagi sampai memasuki tempat yang kumasuki. Abu Dzar mengikuti petunjuk Ali. Ia berjalan mengikutinya sampai bertemu Nabi. Setelah itu ia mendengarkan sabda Rasulullah dan masuk Islam di tempat itu juga. Nabi bersabda kepadanya, kembalilah kepada kaummu dan dakwahilah mereka sampai perintahku turun. Abu Dzar menyahut, demi dia yang jiwaku dalam genggamannya, aku benar-benar akan meneriakkan kalimat tauhid di tengah mereka. Abu Dzar kemudian pergi ke masjid dan berteriak sekeras-kerasnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Orang musyrik yang mendengar langsung mengeroyok dan memukuli Abu Dzar sampai terbaring di tanah. Kemudian datanglah Abbas melerai mereka dan melindungi Abu Dzar. Katanya, dasar celaka, bukankah kalian tahu bahwa orang ini dari Bani Ghifar, sedangkan rute perjalanan kafilah kalian ke Syam harus melewati perkampungan mereka. Abbas berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari kemarahan orang itu. Namun, pada hari berikutnya Abu Dzar melakukan hal yang sama. Kembali mereka mengajarnya, dan Abbas pun turun tangan menolongnya. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Dzar berseru, hai kaum Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mereka berkata satu sama lain, seranglah orang murtad ini. Abu Dzar mengisahkan, mereka bangkit dan memukuliku sampai setengah mati. Kemudian Abbas memergoki perbuatan mereka dan melindungiku. Ia berpaling kepada mereka dan berkata, celakalah kalian. Apakah kalian hendak membunuh seorang Ghifar, padahal kafilah dagang kalian harus melewati perkampungan Bani Ghifar? Maka mereka melepaskanku. Keesokan harinya, aku kembali dan mengulangi ucapanku sehari sebelumnya. Mereka berkata, bangunlah kalian untuk menghajar si murtad ini. Aku dianiaya seperti kemarin. Lalu sekali lagi Abbas menolong dan melindungiku. Ia pun mengatakan sebagaimana yang dikatakannya kemarin. Ya. Baik, ya. Ini terkait dengan kisah Abu Dzar. Kisah ini juga sangat masyhur ya, terkait dengan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang berasal dari suku Ghifar ya. Jadi beliau ini datang ke Mekah pada saat Rasulullah SAW masih dakwah di Mekah. Jadi karena itu Abu Dzar ini termasuk generasi awal. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini datang dari suku Ghifar. Awalnya beliau mendengar lah. Jadi kan biasa ya. Jadi kalau ada sesuatu di Mekah, karena kalau kita baca li'ilafi Quraisyin ilafi mrihatas syita'i was-shaif, itu kan orang Quraisy itu suka melakukan perjalanan ke Mekah, ke Syam gitu. Di tengah perjalanan pastilah namanya orang kafilah itu kan pasti ngobrol gitu, cerita gitu ya. Nah, cerita-cerita mereka itu kan pasti sampai gitu. Nah, maka Abu Dzar yang tadi dikatakan suku Ghifar itu menjadi laluan mereka ketika mereka berdagang dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah, maka tentu Abu Dzar ini mendengar kisah apa yang terjadi atau apa yang ada di Mekah gitu. Ya, seperti tadi dikisahkan dalam surat Quraisy tadi ya. Nah, waktu itu Abu Dzar tidak langsung ke Mekah tapi minta tolong pada saudaranya untuk memastikan benar nggak informasi yang disampaikan oleh Quraisy itu tentang adanya nabi atau rasul atau orang yang mengaku dirinya menjadi nabi dan rasul itu. Datang saudaranya Abu Dzar ini ke Mekah. Dan ternyata pada waktu itu Rasulullah SAW memang sedang berdakwah. Jadi pada saat Rasulullah SAW sedang berdakwah itu, saudaranya Abu Dzar ini melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan. Maka kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan syair. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan syair tetapi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini apa yang dituturkan ya dari segi uslubnya, gaya bahasanya, kemudian dari segi kontennya itu disampaikan oleh saudaranya Abu Dzar ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari.
Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak puas dengan jawaban saudaranya. Ya. Akhirnya Abu Dzar berangkat dari Ghifar menuju ke Mekah. Jadi bekal disiapkan sampai kemudian akhirnya Abu Dzar ini kalau di dalam riwayat itu ceritakan, ya, Abu Dzar itu sampai beberapa hari itu kan beliau kehabisan bekal itu, yang diminum apa, air zam-zam terus. Nah ini yang kisah air zam-zam diminum bisa kenyang itu, ya ini kisah Abu Dzar ini. Makanya kalau Bapak Ibu umroh misalnya gitu ya, terus lapar gitu, maka minumlah air zam-zam, insya Allah kenyang gitu. Ya, nggak akan lapar gitu. Karena air zam-zam itu punya khasiat seperti dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya, Rasulullah SAW menyatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi air zam-zam itu 5 syuribalahu. Ya, dia akan bisa dalam tanda petik ya, istilahnya kalau kita itu minum untuk apa, maka insya Allah air zam-zam itu sesuai atau seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Itu namanya ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Abu Dzar tadi itu dalam keadaan lapar. Beliau tidak ada makanan karena sudah habis bekalnya. Maka beliau meminum air zam-zam selama berhari-hari, itu minum air zam-zam dan beliau tidak merasa lapar. Nah itu yang tadi disebutkan oleh Nabi, ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Jadi sesuai dengan niat atau tujuan atau maksud ketika kita meminum. Makanya dulu ulama-ulama seperti Al-Hakim, ya, Ad-Dahabi, atau mungkin ya seperti Imam Syafi'i dan lain-lain lah, ulama-ulama itu. Mereka itu kalau ke Masjidil Haram, hampir bisa dipastikan mereka tidak akan melupakan, tidak akan menyia-nyiakan momentum, ya, yang luar biasa ini, yaitu mengambil air zam-zam dan meminum air zam-zam, kemudian mereka meminta kepada Allah. Dengan minum air zam-zam itu mereka menjadi apa? Mau apa? Itu mereka minta dengan minum air zam-zam. Imam Syafi'i itu punya kecerdasan yang begitu luar biasa, diantaranya karena minum air zam-zam. Imam Al-Hakim menjadi seorang ahli hadis yang luar biasa, kemudian Ad-Dahabi juga begitu. Itu diantaranya ini, minum air zam-zam. Jadi minum air zam-zam, minta sama Allah, ya, sesuai dengan apa menjadi hajat atau keinginannya tadi, maka insya Allah Allah akan ijabah. Ya, Allah akan ijabah. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Suatu ketika Al-Fakir itu membawa jamaah umroh ya. Nah, jadi ceritanya beliau itu punya penyakit batu ginjal. Nah, sebelum berangkat itu ya sebenarnya kondisinya dalam kondisi yang normal, dalam arti nggak kambuh ya, nggak sakit gitu. Nah, kemudian pada saat di atas pesawat, ya, karena di atas pesawat itu kita waktu itu naik Emirates atau Etihad gitu, ya kita tahu lah ya makanan masakan di atas pesawat itu seperti apa gitu. Nah, rupanya setelah dia makan itu menjadi pemicu. Itu menjadi pemicu sehingga teman kita ini yang jamaah umrah tadi itu akhirnya ada masalah gitu. Ya, di apa namanya? Di kandung kemihnya, sehingga susah buang air gitu. Karena tadi itu ada batu ginjal kan. Nah, kemudian Al-Fakir tanya, apa biasanya untuk melakukan netralisir itu? Kata beliau, insya Allah Ustaz sudah bawa madu, biasanya itu akan sangat membantu. Nah, cuma lupa madunya itu kan ada di bagasi, nggak boleh dibawa naik, ya kan, nggak boleh dibawa naik kan, gitu. Jadi akhirnya sepanjang perjalanan kurang lebih selama 10 jam lebih itu nggak bisa mengakses madunya tadi. Ibarat kalau makanan yang dimakan di pesawat tadi kan sudah mengendap ya, jangan endap gitu. Sementara nggak ada netralisirnya, nggak ada penetralnya untuk menetralkan. Nah akhirnya baru sampai di Madinah itu ketemu madunya, tapi sudah telat, ibaratnya gitu, sudah telat. Nah itulah akhirnya mulai masalah kan. Nah terus Al-Fakir ingat hadis itu, ma'u zam-zam 5 syuribalah itu. Ya, ma'u zam-zam 5 syuribalah. Jadi sejak di Madinah itu memang sudah mengalami gangguan karena batu ginjalnya tadi. Terus karena di Madinah itu kan ada air zam-zam yang diwadahi di
tangki itu ya di dalam Masjid Nabawi itu Al-Fakir minta coba minum air zam-zam sebanyak-banyak, minta sama Allah. Minta sama Allah. Itu 3 hari kita di Madinah, ya kondisinya memang masih belum stabil gitu, tapi minimal sudah mulai agak reda sakitnya. Tapi ya belum bisa normal seperti sebelum sebelum terpicu dengan makanan tadi itu. Nah pada saat tawaf itu nggak bisa, jadi mengikuti jamaah itu nggak bisa karena tadi itu belum selesai karena baru sebentar itu kemudian keluar kencingnya, sebentar keluar. Sehingga akhirnya beliau tawaf itu butuh waktu yang panjang ya, tawaf sendiri, tanazul, jadi tidak mengikuti rombongan. Nah yang menarik kemudian itu hari kedua setelah umroh pertama tadi, hari kedua itu kita umroh lagi, atau hari ketiga itu kita umroh lagi. Nah pada saat itu Al-Fakir lihat, loh kok antum sudah bisa ngikuti, kata beliau, alhamdulillah ini saat kita antem pakai air zam-zam itu, jadi akhirnya batu ginjalnya yang ada di dalam tubuhnya tadi itu akhirnya itu lama-lama mengecil itu pecah, ya, dan akhirnya keluar gitu, batu ginjal itu keluar, ya, sehingga hari yang ketiga atau kedua itu dia bisa menjalankan umroh dengan sempurna, nggak ada gangguan lagi, karena sudah keluar tadi itu batu ginjalnya. Nah ini contoh ya keajaiban yang luar biasa yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim itu ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya. Jadi cerita tentang Abu Darda tadi, Abu Dar tadi itu faktanya ya kembali memang akhirnya seperti hadis Nabi tadi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Jadi air zam-zam itu sesuai dengan niat ketika kita minumnya. Ketika Abu Dar itu minta sama Allah supaya dengan minum air zam-zam tadi itu, ya meskipun beliau itu sebenarnya nggak tahu gitu ya kalau air zam-zam khasnya begitu, karena setelah tadi kan diceritakan di situ beliau itu kan tidur di Masjidil Haram itu, kemudian dibangunkan oleh Sayyidina Ali itu 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut ya, sampai kemudian akhirnya ditunjukkan ke tempat Rasulullah. Nah ini yang menarik juga, pada saat itu dakwah Rasulullah itu dari segi tandemnya ya, organisasinya itu termasuk Syria itu tandem. Ya. Syria itu tandem wa jahriyah itu dakwah. Jadi dakwanya terang-terangan, tetapi tandemnya organisasinya itu disembunyikan. Apa buktinya? Itu tadi di halaman 139 itu. Abu Dar menceritakan, lalu Ali memberitahukannya segala sesuatu yang perlu diketahui. Ali berkata, ya tentang kenabian Muhammad itu benar. Beliau adalah Rasulullah, besok pagi ikuti aku. Nah, kalimat yang ingin Al-Fakir highlight itu adalah sekiranya aku melihat sesuatu yang kukhawatirkan atas dirimu, maksudnya karena ini kan kondisinya tidak aman, aku akan bersikap seakan-akan sedang buang air kecil. Ini sikapnya Sayyidina Ali. Jadi itu kode. Ya, ini kalau dalam dunia intelijen itu ya password lah gitu ya. Gitu. Password lah. Kayak kemarin kisahnya yang lagi ramai sekarang itu kan, kalau misalnya ada bandar judi itu kan ketangkep itu, dia tinggal sebut saja passwordnya, ya. Jadi sebut passwordnya maka dia akan lolos. Oh ini berarti udah setoran ke si Anu. Nah, itu di dunia intelijen kan ada gitu kode-kode begitu untuk komunikasi. Nah Sayyidina Ali itu sudah memberitahukan itu kepada Abu Dar. Nanti kalau aku melihat sesuatu, kemudian aku pura-pura jadi aku buang air kecil, kamu jadi di situ disebutkan kalau aku berjalan maka ikuti aku lagi sampai memasuki tempat yang kumasuki, ya. Nah, jadi kalau tidak aman beliau akan seperti itu terus berhenti dia. Nah, nanti kalau jadi di jalan lagi sudah ikuti sampai kepada tujuan tadi. Nah ini pelajaran menarik gitu. Jadi Rasulullah dan para sahabat ini mengerti betul hukum sababiyah. Ya, berjuang, berdakwah itu butuh kesabaran, iya, tapi juga butuh pemikiran yang cemerlang. Jadi enggak istilahnya itu gerasa gerusu atau enggak
asal gitu ya. Enggak, dihitung semua. Jadi ada perhitungannya, ada kalkulasinya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan melakukan usul begini begitu tadi, itu kalkulasi bagian dari hitungan sebab kita, sebabiyah. Ya. Nah, jadi ini kisah tentang bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari itu hanya masuk Islam, ketemu Rasulullah dan kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau menyatakan keislamannya secara terbuka di hadapan orang Quraisy. Ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini kalau dalam riwayat yang lain itu juga disebutkan Abdullah bin Mas'ud ya, dan Abu Dzar Al-Ghifari ini sama-sama menyampaikan ya apa ayat atau keislaman tadi itu secara terbuka, lalu kemudian ditangkap oleh orang Quraisy, digebuki, dipukuli sampai nyaris apa namanya tewas misalnya. Itu perlakuan yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Tapi apa yang terjadi? Abu Dzar Al-Ghifari ini bersabar. Sampai kemudian akhirnya ada orang yang menyelamatkan Abu Dzar dan mengatakan dia ini adalah orang dari suku Ghifar. Kalau kamu berangkat dari Mekah ke Syam, kamu pasti akan melewatinya, begitu juga sebaliknya. Maka katanya, kalau mereka tahu orang dari suku Ghifar kan melakukan dengan cara seperti ini, maka perjalanan dagang kalian itu tidak akan aman karena kalian melewati wilayah mereka. Nah, akhirnya kemudian dilepas Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, jadi ini adalah kisah ya tentang bagaimana kesabaran. Ya, bagaimana kesabaran Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana hukum sababiyah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang kemudian dipraktikkan Sayyidina Ali, ya, termasuk juga tadi tentang bagaimana mukjizat yang Allah berikan ya untuk air Zam-Zam. Dalam kasus air Zam-Zam tadi itu seperti yang kita sudah sampaikan, jadi mau Zam-Zam 5 syuribala. Ya, seperti kata Rasulullah, dan itu yang kemudian dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, juga para ulama-ulama yang tadi kita sudah sebutkan, Imam Syafi'i, kemudian Al-Hakim An-Naisaburi, ya, termasuk Imam Ad-Dhahabi dan sebagainya. Ya, baik, ya itu beberapa pelajaran, beberapa catatan, beberapa penjelasan yang bisa Fakir berikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Kami persilakan buat teman-teman yang masih belum jelas atau ada yang dipertanyakan terkait dengan kisah tadi dan juga keutamaan-keutamaan air Zam-Zam, atau mungkin ada yang ingin menambahkan ya, bisa jadi untuk kita bisa jadikan inspirasi juga buat yang lain, atau mungkin pernah merasakan juga terkait dengan kebaikan ataupun sesuatu yang luar biasa dari air Zam-Zam. Boleh silakan bagi yang ingin berbagi cerita. Untuk chapter selanjutnya disiapkan Gus Hani dari Lampung untuk melanjutkan baca. Jika tidak ada pertanyaan, bagi teman-teman atau ya akhwat, boleh kalau ada yang ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat. Untuk yang ikhwan bisa langsung raise hand dan juga open mic. Jika sementara belum ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke halaman atau pembahasan berikutnya. Kami persilahkan Gus Hani untuk melanjutkan. Afwan Ustaz, minta izin. Ya, silakan. Silakan Pak De. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, apakah air Zam-Zam itu ada yang disebut kadaluarsanya Ustaz? Kan karena gini, karena kesempatan kita untuk bisa ziarah ke Tanah Haram itu bisa dibilang langka seperti itu, sehingga ada keyakinan bahwa dengan bisa mengambil sendiri air Zam-Zam itu dari Tanah Haram, dari Masjidil Haram, kemudian ini disayang-sayang dibutuh untuk nanti keperluan yang sangat-sangat mendesak, sangat penting seperti itu, sehingga bisa jadi itu disimpan dalam waktu lama. Nah, apakah itu juga mengenal yang namanya kadaluarsa expired seperti itu, Ustaz? Sekarang, Ustaz.
Ya, air Zam-Zam ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Jadi dia punya khasiat. Yang khasiat itu tidak didapatkan pada air-air yang lain. Ya, selain tadi yang dinyatakan melalui lisan Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu tadi itu, ya itu adalah khasiat yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Kemudian yang kedua, ada penelitian. Dulu Al-Fakir pernah naik haji ya dengan ahli kimia ya, orang UI. Itu beliau cerita. Jadi air Zam-Zam ini memang setelah diteliti ya, kandungan apa namanya airnya itu memang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ini kan sekarang katakanlah sekarang di Indonesia itu kan banyak ya model kayak contoh seperti air kemasan itu kan yang disuling ya, sampai kemudian ada yang model apa itu yang air kesehatan gitu, alkali atau apalah namanya itu tidak bisa mengalahkan meskipun mereka itu membuat pH-nya itu sudah seperti sekelas air Zam-Zam itu nggak bisa mengalahkan air Zam-Zam. Ya karena yang ini itu alami, betul-betul ciptaan Allah, yang ini rekayasa manusia, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu satu. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang keistimewaan yang Allah berikan untuk air Zam-Zam. Nah, yang kedua tadi kalau pertanyaannya terkait dengan basi ya, memang selama ini Al-Fakir belum menemukan ya apa namanya air Zam-Zam itu apa basi atau apa gitu. Ya. Kan biasanya kalau air itu ditaruh misalnya di tempat tertentu dalam waktu yang lama kan biasanya dia kurang bagus gitu. Tapi selama ini pengalaman ya, misalnya seperti air Zam-Zam yang biasanya kita dapatkan dari sana itu, meskipun disimpan di gudang cukup lama itu relatif tidak berubah. Ya, jadi kalau air biasa mungkin dia sudah keruh, sudah ada apa namanya hewannya atau apa. Kalau air Zam-Zam, subhanallah. Nah, ini diantara salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya sebagai keistimewaan. Dan yang menarik kalau Bapak Ibu sekalian misalnya datang ke museum dua tanah suci yang ada di dekatnya Hudaybiyah. Ya, jadi kalau kita mengambil rute Hudaybiyah misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dari Hudaybiyah itu kita ngambil mikot biasanya. Ya. Itu nanti sebelah atau kalau misalnya kita dari arah Mekah itu berarti sebelah kiri. Kalau kita ambil dari arah Hudaybiyah itu berarti sebelah kanan posisi museumnya. Nah, di museum dua tanah suci itu Madhaf Al-Haramain Asy-Syarifain itu ada apa namanya kayak replika begitu ya, bagaimana konstruksi sumur Zam-Zam ya, bagaimana konstruksi sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu adalah sumur di mana sumber airnya itu keluar betul-betul keluar itu dari celah-celah batu ya, itu yang amazing lah gitu ya. Kan selama ini kan yang namanya sumber air itu kan keluar dari tanah, ini keluar dari celah batu. Jadi kalau kita lihat dari konstruksinya itu dari atas sampai ke bawah itu cuma 15 meter. Kira-kira itu 12 sampai 15 meter itu dari permukaan tanah sampai ke sumber utamanya itu. Dan luar biasanya lagi subhanallah ya, sudah berapa juta ton kubik air ini diambil. Setiap jamaah haji, setiap jamaah umroh membawa air itu enggak pernah habis. Subhanallah. Ya kan? Nah, ini juga mukjizat yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada kita. Gitu. Memang dulu ya pada zamannya kan itu ada kisah bagaimana air Zam-Zam ini ditemukan kembali kan, karena ada mimpi kakeknya Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, kemudian digali dan akhirnya ketemu. Itu caranya Allah sebenarnya untuk nutup. Ya, caranya Allah untuk nutup. Tapi kemudian setelah itu kan ketemu lagi sumbernya dan akhirnya jadi seperti yang kita lihat dari ini. Dan itu kalau zaman dulu sebelum ada mesin pemompanya itu, penyedotnya itu, dulu kan kita jamaah haji itu turun ke bawah
ke permukaan sumur itu, kemudian ngambil dengan timba begitu. Nah, itu replikanya masih ada di Museum Dua Tanah Suci. Jadi replika sumur Zam-Zam yang lama itu, mulut sumurnya itu dengan ada timbanya itu, yang lama itu ada di situ. Ya. Nah, kemudian yang replika tadi itu ada di juga di tempat yang sama. Ya. Di situ kita bisa melihat ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita kebesarannya ya, dengan Zam-Zam itu yang luar biasa. Nah, jadi ini contoh keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan untuk air Zam-Zam. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dapat tambahan wawasan terkait air Zam-Zam yang memang luar biasa ya. Kalau kita ketahui masing-masing jemaah 5 liter, bayangin gitu berapa juta yang sudah mengambilnya gitu, sampai sekarang nggak pernah habis atau kurang jumlahnya. Baik, masih ada kalau teman-teman bagi yang ingin bertanya terkait dengan kisah maupun atau berbagi cerita terkait dengan air Zam-Zam. Ini juga menjadi sebuah keistimewaan yang kita punya, umat muslim sedunia, yang Allah berikan sebuah tanda yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh umat lainnya, bahwa ini menjadi bagian yang menjadi tambahan keyakinan kita kepada Islam. Selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan di kolom chat juga tidak ada, insya Allah kita lanjutkan. Sa'id bin Zaid dan Fatimah istrinya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Umar bin Khattab keluar rumah dengan pedang di pinggang. Ia berpapasan dengan seorang lelaki dari Bani Zuhrah, lalu disapa, "Hendak kemanakah engkau, Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Lalu lelaki itu mengatakan, "Mana mungkin engkau bisa selamat dari pembalasan Bani Hasyim dan Bani Zuhrah kalau sampai membunuh Muhammad?" Umar menukas, "Kulihat engkau telah condong kepada agama baru itu dan meninggalkan agamamu." Lalu lelaki itu mengelak, "Bolehkah kutunjukkan padamu sesuatu yang lebih mengejutkan daripada itu?" Umar balik bertanya, "Apa itu?" Lelaki itu menjawab, "Saudarimu dan iparmu telah masuk ke dalam agama baru itu dan meninggalkan agamamu." Serta-merta Umar menuju ke rumah saudarinya dengan amarah meluap-luap. Pasangan suami istri itu sedang belajar Al-Quran bersama seorang lelaki muhajirin bernama Khabab. Begitu mendengar derap langkah Umar, Khabab bersembunyi di salah satu bilik di rumah tersebut. Sementara itu, Umar menghampiri saudarinya dan suaminya. Ia bertanya, "Suara apa yang kudengar dari kalian barusan?" Sebelumnya, mereka sedang membaca surat Toha. Kedua orang itu menjawab, "Bukan apa-apa, kami hanya berbincang-bincang sedikit." Umar mendesak, "Kelihatannya kalian telah mengikuti agama baru itu." Saudara iparnya bertanya dengan hati-hati, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ada pada selain agamamu?" Umar melompat, menerjang saudara iparnya, dan menginjaknya dengan keras. Saudarinya berusaha mendorong Umar menjauh dari suaminya. Langsung saja Umar menampar wajah saudarinya itu sampai berdarah. Dengan marah, saudarinya berteriak, "Hai Umar, sungguh kebenaran itu bukan dari dalam agamamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Merasa frustrasi dengan kekerasan hati pasangan itu, Umar akhirnya berkata, "Berikan kepadaku kitab kalian itu untuk kubaca." Umar adalah orang yang gemar membaca. Saudarinya mengatakan, "Engkau ini kotor, sedangkan kitab ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Pergilah mandi dan bersuci." Umar pun bangkit dan bersuci, kemudian mengambil kitab itu dan membaca surat Toha hingga sampai pada ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku,
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Umar berkata, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Begitu mendengar perkataan Umar, Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata, bersukacitalah Umar, aku berharap doa Rasulullah SAW pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Beliau berdoa, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Al-Arqam di kaki Bukit Safa. Maka Umar bergegas mendatangi rumah itu. Di depan ada Hamzah, Tolhah, dan beberapa sahabat lainnya sedang berjaga. Melihat ketakutan mereka terhadap Umar, Hamzah berkata, benar, itu memang Umar. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri Umar, pastilah ia masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi SAW. Namun jika dia menghendaki selain itu, membunuhnya adalah mudah bagi kita. Sementara itu, Rasulullah berada di dalam sedang menerima wahyu. Beliau kemudian keluar menyongsong Umar. Beliau menarik leher baju dan sarung pedang Umar seraya berkata, tidakkah engkau ingin menghentikan perbuatanmu, wahai Umar, sebelum Allah menurunkan kehinaan dan azab kepadamu seperti yang diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah agama ini dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar menyahut, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Begitu Umar masuk Islam, lalu berkata, keluarlah untuk berdakwah, wahai Rasulullah. Jadi ini kisah terkait dengan seorang sahabat yang notabene adalah adiknya Umar bin Khattab, yaitu yang tadi kita sudah sebutkan, Sa'id bin Zaid dan Fatimah. Ya. Di mana di dalam keislaman dua orang ini melibatkan sahabat yang lain yang tadi kita sudah sebutkan, Khubbab bin Al-Ard, yang tadi sudah kita ceritakan sebelum kisah Abu Dzar Al-Ghifari itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di dalam apa namanya riwayat ini itu disebutkan, ya, di dalam riwayat ini disebutkan, jadi Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini masuk Islam, ya, sudah masuk Islam duluan gitu. Tapi Umar bin Khattab belum tahu gitu, kalau dia masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab sedang marah, ya, mencari Rasulullah SAW, lalu orang mengatakan kepada Umar bin Khattab, lah kamu itu loh kok sibuk, ya, keluargamu sendiri itu nggak bisa kamu lindungi, nggak bisa kamu jaga, kira-kira begitu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab belok, ya, ke rumahnya Sa'id bin Zaid dan Fatimah. Nah, ketika hendak memasuki rumah itu, ternyata di rumah itu ada halqah tadi, ya, halqah tadi. Jadi Khubbab bin Al-Ard ini sedang menjelaskan kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah, ketika itu yang dijelaskan adalah surat Toha. Ya. Jadi Allah memberikan penjelasan yang luar biasa, ya, dalam surat Toha ini, ya, sampai pada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi innani anallah, aku sesungguhnya adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, ketika Umar mengetuk pintu, pada saat Umar mengetuk pintu itu mereka sudah panik yang ada di rumah itu. Maka kemudian Khubbab bin Al-Ard itu disembunyikan, ya, supaya menghindari, ini juga hukum sababiyah, menghindari tensi kemarahan Umar. Nah, akhirnya betul Khubbab itu disembunyikan, ya, di satu tempat, lalu kemudian yang menghadapi Umar bin Khattab itu adalah saudara, yaitu Sa'id bin Zaid dan Fatimah. Umar mendesak,
ya, untuk menanyakan apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari dan sebagainya. Mereka mengelak sampai kemudian akhirnya Umar bin Khattab memaksa gitu supaya bisa membaca apa yang dipelajari oleh mereka. Karena rupanya Umar ini gemar membaca. Nah, ini juga menjadi catatan. Jadi orang itu bisa sekelas Umar. Umar itu cerdasnya luar biasa. Tidak akan mungkin ilmunya seperti itu kalau nggak punya kebiasaan positif, yaitu kebiasaan membaca. Makanya Islam itu memerintahkan dalam ayat yang pertama kali turun itu perintah untuk membaca, Iqra, Iqra, Iqra. Karena membaca itu kunci, ya kan? Jadi membaca itu kunci ilmu. Kalau orang itu nggak mau membaca terus apa? Baca nggak mau, dengar nggak mau, gitu. Jalan dengan pikiran sendiri nggak bisa. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nanya seperti itu, ditolak. Kata Fatimah, ya kata Sa'id bin Zaid dan Fatimah tadi, kamu itu najis, ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, ya kan? Nah, cuma masalahnya najisnya orang musyrik itu najis apa? Apakah najis fisiknya ataukah najis batinnya? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, para ulama menjelaskan, jadi kalau najis fisik kan mereka ya namanya mandi, namanya itu kan sudah biasa. Gitu. Ya. Nah, karena itu sebenarnya bukan fisik yang najis itu, tapi najisnya orang musyrik itu adalah najis non fisik, ya, najis batinnya, najis hatinya, itu karena batinnya atau hatinya tadi itu masih berisi kekufuran, murtad, atau berisi penentangan terhadap kebenaran Islam tadi. Makanya itu yang kemudian disebutkan sebagai najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami, ya. Jadi dalam konteks ini dua orang suami istri ini, ya, yaitu Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini kemudian meminta, kalau kamu pengen tahu, kalau kamu ingin membaca, kamu harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Artinya dia mandi, ya. Dia mandi, nah ini kan diceritakan di sini. Jadi Umar itu kemudian akhirnya di situ disebutkan di halaman 141 tadi itu. Ya. Jadi setelah dia menyiksa adik iparnya itu Sa'id bin Zaid itu di situ didorong, diinjak, ya, dengan keras, ya, sampai kemudian dilindungi oleh Fatimah dan seterusnya. Itu kisah-kisah terkait dengan kesabaran mereka berdua ketika mendapatkan penganiayaan dari Umar karena Umar masih kafir tadi. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah kata-kata dari saudaranya, ya, dari saudaranya. Jadi di situ disebutkan ketika saudaranya tadi menghadapi penyiksaan Umar itu, jadi dengan darah, ya, yang keluar tadi itu kan bukannya dia surut, ya, maka saudaranya Umar itu ketika melihat suaminya itu berdarah-darah tadi itu, maka dia marah. Hai Umar, katanya, sungguh kebenaran itu bukan di dalam agama. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Padahal dia sudah masuk Islam kan sebenarnya. Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini kan sudah masuk Islam. Tapi justru beliau itu menampakkan itu di hadapan Umar untuk memancing. Jadi memangnya ibaratnya gini loh, kamu itu mau mengintimidasi, mau ini, kamu nggak akan bisa. Fatimah itu ingin menunjukkan itu di hadapan Umar. Jadi orang itu menunjukkan bahwa dia bukan lemah. Ini juga penting. Jadi maunya orang mengintimidasi itu kan supaya orang yang diintimidasi itu kan ikut. Tapi pada titik tertentu yang mengintimidasi itu bisa kalah. Karena yang diintimidasi ini dia lebih kuat. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi akhirnya frustasi Umar itu, ya, dengan kekerasan hati Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini,
Umar akhirnya kemudian mengatakan, berikan kepada aku kitab yang kalian baca itu, aku akan baca. Nah, kata saudaranya, kamu itu kotor, kamu itu najis tadi. Sedangkan kitab ini tidak boleh disentuh. La yamassu ilal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Pergilah mandi sana dan bersuci. Nah, ini kata-kata dari siapa namanya? Fatimah binti Al-Khattab. Akhirnya Umar bangkit ya, bersuci, lalu mengambil kitab itu dan membaca, dan dibacalah surat Toha. Ya. Nah, dibaca surat Toha. Setelah dibaca surat Toha itu sampai innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, begitu mendengar perkataan Umar, Hubab itu keluar. Ya. Hubab itu keluar. Akhirnya bersukacitalah Umar katanya. Kenapa? Karena Rasulullah jadi di situ disebutkan Kamis yang lalu itu mendoakan kamu. Jadi Allahumma ya unsurul Islam, Allahumma tsabitil Islam bi akhadi umarain, ya seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya Allah, tolonglah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Gitu loh. Ya, Umar. Ya, sebelumnya kan kita sudah jelaskan dalam bahasa Arab itu bacaan Umar dengan Amru itu dibedakan hanya wawu di belakangnya. Jadi kalau kita menulis ain mim ra tanpa wawu di belakangnya itu bacaannya Umar. Tapi kalau di belakangnya itu ada wawu ain mim ra wawu itu bacanya Amru. Nah, itu cara orang Arab untuk membedakan ini Amru atau Umar, itu lihat belakangnya. Kalau belakangnya itu ada wawunya berarti Amru, kalau belakangnya tidak ada wawunya berarti Umar. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya kita ingin mengatakan dua Umar, itu ya disebut Umarain gitu. Ya kan, Umarain. Nah, makanya doa Rasulullah tadi itu ditujukan kepada Umar dan Amr bin Hisham, yang itu adalah nama lain dari Abu Jahal. Tapi yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah itu adalah Umar, bukan Abu Jahal. Ya, sehingga akhirnya Abu Jahal tetap seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Hubab bin Al-Artad itu mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tampak ya sumringah ketika membaca surat Toha tadi itu, lalu Hubab bin Al-Artad itu keluar, ya, beruntunglah kamu, bersukacitalah kamu, abshir anta ya Umar, abshir, ya, karena siapa namanya Hubab itu mendengar Rasulullah mendoakan begitu, dan ternyata gitu loh, doanya tadi itu jatuh bukan pada Abu Jahal, tapi jatuhnya kepada Umar, ya kan? Orang didoakan Rasulullah kan luar biasa, gitu loh, ya kan? Dan ketika Hubab itu mendengar doa itu, lalu kemudian mendengarkan Umar, istilahnya itu yang mendapatkan doa tadi, itu yang membuat Hubab itu seperti seolah-olah nggak bisa menahan di persembunyiannya, itu langsung keluar, gitu, langsung keluar terus mengatakan, abshir anta ya Umar, ya. Bergembiralah kamu wahai Umar, bersukacitalah kamu Umar. Nah, ini yang terjadi. Maka kemudian akhirnya setelah Umar diceritakan Rasulullah mendoakan begini begitu tadi. Nah, ketika itu Rasulullah sedang ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu ada di dekat sofa, ya. Jadi agak di dekat sofa. Jadi kalau kita mau tawaf itu kan dari sofa dulu kan, naik itu dari rukun Hajar Aswad itu kan kita selesai kan di situ, ya, terus kita jalan itu naik ke ke bukit, ya, Bukit Sofa itu. Nah, di sebelah Bukit Sofa, sebelah kanan Bukit Sofa itu ada rumah dulu tuh. Nah, di situ tuh rumah namanya Darul Arqam bin Abil Arqam, ya, yang menjadi tempat Rasulullah dan para sahabat itu berkumpul. Itu memang tersembunyi posisi. Nah, akhirnya Rasulullah karena waktu itu di situ, Umar itu diajak ke sana. Ya, diajak ke sana, depan rumah itu ada Hamzah, Tolha, dan beberapa sahabat lainnya yang sedang berjaga. Jadi kan memang begitu ya, untuk keamanan itu dijaga. Jadi supaya nggak sembarangan orang bisa masuk, apalagi kalau Indonesia. Nah, melihat ketakutan mereka terhadap Umar, Hamzah berkata, benar, itu memang Umar. Di depan rumah. Jadi
Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri Umar, pastilah dia masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi. Namun jika dia menghendaki selain itu membunuhnya adalah mudah bagi kita. Ini yang kemudian, nah sementara itu Rasulullah berada di dalam sedang menerima wahyu. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar menyongsong Umar. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menarik leher baju dan sarung pedang Umar seraya berkata, tidakkah engkau ingin menghentikan perbuatanmu, hai Umar, sebelum Allah menurunkan kehinaan dan adab kepadamu seperti yang diturunkan kepada Walid bin Mughirah. Ya, kemudian ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah agama ini dengan Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar menyahut, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya, nah ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nah, itu kesaksian atau syahadatnya Umar. Ya, nah akhirnya apa? Nah, Umar masuk Islam, ya, kemudian keluar untuk berdakwah, dan peristiwa ini terjadi pada tahun, ya, Umar masuk Islam itu kalau dilihat dari peristiwa ini berarti masuk Islamnya Umar itu setelah Hamzah, ya kan? Karena Hamzah tadi kan posisinya ketika Umar masuk Islam, Hamzah itu jaga di depan pos, di depan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa tadi, ya, dalam kitab Tarikh Tobari itu disebutkan tahun ketiga kenabian. Ya, tahun ketiga kenabian, dan jarak antara Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam itu ada menyebutkan hanya beberapa hari, gitu. Ya, hanya beberapa hari. Jadi makanya kalau kita lihat dalam riwayat tadi, memang Hamzah masuk Islam dulu, kemudian Umar bin Khattab baru masuk Islam. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa, ya, tentang bagaimana masuk Islamnya Umar, dan Umar ini termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, dan akhirnya kemudian Allah memberikan, ya, kemuliaan kepada Umar sebagaimana yang kita lihat kemudian. Nah, jadi ini gambaran yang kita bisa pelajari atau bisa kita pahami dari apa yang sudah diselesaikan. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bagi teman-teman silakan bagi yang ingin bertanya langsung raise hand dan open mic untuk yang Ikhwan, dan untuk yang Akhwat dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Dan Masya Allah tadi luar biasa. Selama ini secara pribadi saya mungkin salah mendapatkan informasi gitu ya. Jadi masuk Islamnya Umar yang selama ini saya tahu mendengar dari pembacaan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya gitu. Jadi justru ini Umar yang memang membaca langsung ya surat Toha tersebut ya, karena memang ada pembicaraan sebelumnya bahwa beliau ingin membaca Al-Quran ya, dengan konteks langsung, dan dipersilakan untuk mandi dulu. Berarti di sini juga ada sebuah kondisi di mana Umar secara tidak langsung nurut gitu sama adiknya, saking penasarannya ingin membaca buku apa itu. Ya, demikian ya mungkin ya. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya atau menambahkan wawasannya juga mungkin ada hal yang lain terkait dengan saat-saat masuk Islamnya Umar bin Khattab. Berarti itu sahabat Rasul, apabila yang lain belum ada yang bertanya, saya mungkin yang akan bertanya. Kira-kira sebelum Umar berapa banyak sahabat yang sudah masuk, Ustadz? Dari saya itu. Pade setelah ini sekalian, silakan open mic. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya Pak Denny apa Pak Denny? Sebentar. Berapa banyak sahabat yang sudah masuk duluan sebelum Umar di saat itu kira-kira, Ustaz? Kalau dilihat dari riwayat yang ada, itu ada menyebutkan 30. 30 ya, udah cukup banyak ya. Jadi memang lagi butuh dukungan power ya, orang-orang yang punya power kuat ya di Mekah pada saat itu ya. Karena masuknya Umar itu agak belakangan kan memang dibanding dengan yang lain. Ya, meskipun nanti ya kalau dilihat dari
apa istilahnya timingnya itu seperti dalam riwayat At-Tabari atau yang lain kurang lebih ya tahun ketiga atau tahun kelima. Tapi yang rojih itu kurang lebih sekitar tahun ketiga karena tahun kelima ya, tahun kelima antara ketiga kelima karena begini urut-urutannya itu. Jadi pertama itu turun perintah ya, perintah untuk dakwah terbuka. Ya, jadi perintah untuk dakwah terbuka seperti yang dulu pernah kita sampaikan di slide itu loh, ya kan? Itu kan pertama turun surat Al-Hijr ayat 94. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 itu kan Allah menyatakan fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, ya kan? Nah, jadi fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin itu menunjukkan bahwa ya mereka diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terbuka gitu. Tapi kan itu baru tahap awal gitu ya. Bahwa tadi kita sudah sebutkan dalam tahapan dakwah terbuka itu kan ada dua. Ada yang namanya jahriyatul dakwah, artinya dakwahnya terbuka. Yang kedua itu yang terkait dengan syariatul tandim. Jadi tandemnya masih disembunyikan. Gitu. Nah, kapan dua-duanya harus dibuka? Jadi jahriyatul dakwah wa jahriyatul tandim. Jadi dakwahnya terbuka dan organisasinya juga terbuka. Nah, itu setelah masuk Islamnya Umar dan masuk Islamnya Hamzah. Nah, tapi kalau awalnya itu turun surat Al-Hijr ayat 94 tadi, itu baru dakwahnya saja yang terbuka. Tapi organisasinya belum. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah perintah, jadi makanya urut-urutannya tadi, tahun ketiga itu turun ayat ini, seperti dalam riwayatnya At-Tabari, tahun ketiga turun ayat ini. Lalu kemudian setelah dakwah itu berproses sampai tahun kelima kenabian, Hamzah dan Umar ini masuk Islam. Nah, itu yang kita sebut sebagai, kalau yang pertama tadi itu disebut bidayatut tafa'ul, dari permulaan interaksi. Nah, maka tahun kelima itu kita bisa sebut sebagai tafa'ul tam. Gitu. Jadi interaksi secara sempurna. Kenapa? Karena pada waktu itu tandemnya itu sudah jahr, sudah terbuka. Nah, kapan tandemnya itu sudah jahr? Nah, ini ceritanya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, lalu Rasulullah SAW ya mewujudkan apa yang diperintahkan Allah fasda' bima tu'mar tadi itu. Kalau awalnya itu, jadi kalau kita melihat prosesnya itu gradual gitu, ini bertahap. Sampai kemudian puncaknya itu ketika Umar bin Khattab dan Hamzah itu masuk Islam, kemudian Rasulullah membuat barisan dua shaf, dan dua barisan ini lalu kemudian diajak untuk tawaf, gitu loh, tawaf. Nah, jumlah mereka seperti yang tadi disebutkan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 dalam riwayat Ibnu Hisham. Ya, jadi kemudian mereka tawaf. Makanya kalau kita lihat di dalam film Ar-Risalah itu kan ada tuh ya, yang apa baris itu tawaf ya. Itu setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Dan itu setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 tadi. Nah, gitu. Nah, jadi karena itu kita lihat konteksnya seperti itu, ya. Jelas ya? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya. Pak De, raise hand, mangga langsung. Syukran, Ustaz. Mohon koreksinya, Ustaz. Sebatas pengetahuan saya dari periwayatan hadis yang saya ketahui sampai sekarang ini, kenapa sahabat-sahabat utama yang ada itu justru tidak begitu banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis-hadis itu justru banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat di akhir yang terutama yang ada di Madinah. Itu Ustaz. Ya, baik. Terkait dengan masalah periwayatan hadis ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks periwayatan hadis, memang dalam hal ini sikap sahabat itu ada dua. Pertama, ada sahabat itu yang mempunyai sikap pokoknya ini harus disampaikan, ya kan? Harus disampaikan. Jadi mereka tidak bersikap kitman, ya. Istilahnya menyembunyikan ilmu lah. Jadi pokoknya adanya itu mereka sampaikan. Itu sikap sahabat yang pertama. Ya. Nah, yang kedua,
ada sahabat yang sebenarnya dia tidak kitman, tapi mereka takut. Ya, kalau misalnya kan orang itu menyampaikan itu kan ada bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi ada konsekuensi dari menyampaikan itu apa? Pertanggungjawab. Ya kan? Nah, karena itu ketika mereka tidak menyampaikan itu bukan berarti mereka menyembunyikan ilmu, tapi mereka khawatir nanti mereka itu akan mempertanggungjawabkan itu, akan diminta pertanggungjawaban dengan ilmunya tadi itu. Itu ada sebagian yang begitu, makanya seperti Abu Bakar. Ya, itu termasuk sahabat yang irit gitu, nggak banyak apa namanya menyampaikan riwayat gitu. Padahal Abu Bakar ini kan orang yang dari awal, ya kan, orang yang dari awal. Demikian juga kalau kita melihat misalnya Ibunda Khadijah itu yang dari awal, ya kan, dari awal. Nah, ini contoh ya yang kita bisa paham. Nah, beda dengan misalnya sahabat-sahabat yang datang belakang, ya, seperti misalnya tadi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ya konon ya, itu beliau punya hafalan itu sebanyak 4 karung gitu, hadis itu. Nah, itu nanti diceritakan di dalam kitabnya Dr. Abdul Aziz Al-Mustafa ya jadi Asbabul Asyra' Al-Mujibah li Muhabbatillah, jadi 10 sebab yang mengharuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di situ disebutkan bahwa apa yang menjadi kebiasaan Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah itu dalam waktu 3 tahun beliau itu bisa mengumpulkan sekian banyak hadis. Nah, itu karena totalitasnya Abu Hurairah. Ya. Totalitasnya Abu Hurairah. Nah, begitu juga Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu di dalam kitabnya Syekh Mahmud At-Tahan itu disebutkan hanya meriwayatkan sekitar 8 hadis. Tapi pertanyaannya kemudian hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas itu banyak sekali. Nah, itu juga karena cara belajarnya Abdullah bin Abbas. Ya, yang Abdullah bin Abbas itu bukan hanya belajar kepada satu sahabat. Dalam satu hadis itu beliau bisa merujuk kepada 20 sampai 30 sahabat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ilmunya tadi itu luar biasa. Nah, Abu Hurairah itu dalam kitabnya Abdul Aziz Al-Mustafa itu disebutkan memang kalau malam tidak tidur beliau itu. Makanya Rasulullah memberikan izin khusus untuk Abu Hurairah itu tidak sholat tahajud. Karena beliau memang waktunya hanya sebentar, ketemu Nabi itu kurang lebih 3 tahun. Lalu kemudian waktu malamnya itu belum minta izin pada Nabi untuk digunakan menghafal, murojaah gitu. Ngafalin Quran, ngafalin hadis itu beliau dalam waktu 3 tahun itu berhasil mengumpulkan 4 karung. Yang diambil oleh Imam Bukhari itu hanya 2 karung. Ya, maksudnya yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah itu cuma 2 karung, 2 karungnya itu disimpan. Karena kata Abu Hurairah kalau nanti dikeluarkan semua khawatir nanti ada banyak hadis-hadis fitnah akhir zaman macam-macam itu kan banyak sekali. Ya, kalau itu dikeluarkan semua ketika orang itu tidak paham konteksnya itu bisa jadi fitnah, saling bunuh-membunuh nanti dan seterusnya. Nah, jadi ini cerita tentang Abu Hurairah ya. Jadi bagaimana Abu Hurairah? Nah, kenapa kemudian Abu Hurairah itu riwayatnya begitu banyak gitu? Padahal beliau itu ketemu Nabi itu hanya sekitar 3 tahun. Kan beliau itu ketemu Rasulullah pada saat Perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi sekitar tahun ke-7. Rasulullah wafat tahun 10. Ya kan, berarti 7, 8, 9, 10 kan 3 tahun. Nah, pada waktu itu Abu Hurairah itu sudah punya komitmen. Ya, pertama ketika datang ke Madinah, karena beliau waktu itu nggak ketemu Rasulullah, akhirnya nyusul ke Khaybar. Nah, itu rombongan yang membawa itu adalah rombongannya Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang kita sudah ceritakan sebelumnya itu. Ya kan? Nah, Abu Hurairah ini ketika di Madinah itu minta izin kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Jadi menjadi pelayan Nabi, menjadi pembantu Rasulullah SAW.
Nah, cara sahabat itu begitu menyerap ilmu itu dari Ahlul Bait. Ya. Karena di dalam rumah Nabi itu kan bukan hanya Rasulullah, di situ ada Ibunda Aisyah. Nah, begitu juga kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu oleh ibunya di dalam tanda petik itu wakafkan, ya, di apa namanya, hibahkan untuk berkhidmat kepada Nabi. Makanya Anas bin Malik itu termasuk di antara sahabat Nabi yang dari kecil itu ikut Rasulullah umur 8 tahun. Sampai kemudian diberi umur panjang 100 tahun lebih. Dan anaknya paling banyak. Ya kan? Itu Anas bin Malik. Ya. Nah, makanya kenapa Anas bin Malik itu juga nanti banyak riwayat dan sebagainya. Itu diantara caranya Allah ya untuk menjaga Islam ini. Tapi yang paling penting itu adalah cara sahabat tadi, bagaimana mereka itu ingin menjadikan sosok-sosok seperti Anas bin Malik. Jadi itu kalau nggak ada ibunya yang menyerahkan Anas kepada Rasulullah, nggak akan bisa jadi begitu. Begitu juga Abu Hurairah, kalau nggak ada kesadaran untuk berkhidmat kepada Nabi, mungkin juga enggak. Ya. Terus tidak hanya berkhidmat kepada Nabi, Abu Hurairah itu di Madinah itu termasuk orang yang Ahlussufa. Ahlussufa ini orang yang nggak punya rumah sendiri, tinggalnya di dalam masjid. Gitu. Sehingga intensitas ketemu Rasulullah itu ya intens sekali. Karena kalau misalnya Rasulullah di rumah, sholat jamaah pasti ketemu. Nah, di situ yang memang sengaja Abu Hurairah melakukan itu. Tujuannya supaya tadi bisa menyerap. Ditambah tadi, kalau malam Abu Hurairah tidak tidur, banyak digunakan waktunya untuk menghafal, membaca, dan sebagainya. Jadi sehingga hadisnya banyak sekali. Ya. Nah, jadi ini catatan sedikit ya tentang kenapa kok sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam itu justru riwayatnya paling banyak. Jadi pertama tadi alasannya karena itu ada yang memang khawatir, ya, sehingga akhirnya mereka irit, nggak banyak ngomong, ya seperti kisah Abu Bakar tadi. Nah, sisi lain ya ada yang kemudian berpikir kebalikannya, ya. Jadi kalau nggak disampaikan ya nanti apa namanya mereka khawatir juga berdosa karena menyembunyikan dan sebagainya. Tapi yang poin berikutnya tadi seperti kisah Abu Hurairah, Ibnu Abbas tadi, mereka bisa menjadi samudra ilmu, bisa menguasai semakin banyak hadis tadi itu ya karena sikap hidup mereka. Jadi ibaratnya kita itu akan mendapatkan apa yang kita bayar kan begitu. Abu Hurairah itu ya membayar apa yang beliau dapatkan itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Ibnu Abbas sudah begitu membayar apa yang dia dapatkan, pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita itu ya betul-betul melihat fakta bahwa hidup ini nggak gratis memang. Semua pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, pilihan Abu Hurairah ada konsekuensinya, Ibnu Abbas ada konsekuensinya. Ya, jadi ini pelajaran menarik yang bisa kita ambil. Baik ya, sampai di situ. Enggak, alhamdulillah semakin jelas. Silakan berikutnya Faris. Present dan open mic ya. Syukron Ustaz Denny. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Lama nggak berjumpa nih, baru ini. Saya mau tanya ya Ustaz, terkait dengan kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam yang padahal beliau itu tergolong sahabat Rasul yang ya bisa dibilang paling galak di zamannya gitu ya. Tapi Masya Allah dengan kalau mau Al-Quran beliau bisa terketuk hatinya dan langsung mengucapkan kalimat syahadat gitu. Nah, ada nggak Ustadz di antara dari sahabat Rasul yang lain yang mungkin perjalanan beliau untuk dari kafir menjadi seorang Muslim Islam ada yang lebih menantang daripada Umar bin Khattab kisahnya gitu Ustadz. Mungkin seperti itu Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara dalam konteks kisah yang lebih menantang dan sebagainya terkait dengan masuk Islamnya mereka, apa namanya? Sebenarnya
kisah masuk Islamnya Umar itu ya kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu dalam tanda petik ya kan, Umar itu kan orangnya pemberani terus memang tokoh gitu. Jadi masuk Islamnya Umar itu memang betul-betul istilahnya itu ya di satu sisi itu menjadi harapan juga kejutan gitu. Ya kan, kejutan karena memang ya orang sekelas Umar kemudian akhirnya masuk Islam itu kan banyak yang terkejut. Tapi bagi orang Islam tentu itu harapan, sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW. Karena itu sebenarnya Umar relatif ketika masuk Islam itu pun tidak, meskipun nanti ya di dalam ada 1-2 riwayat yang menjelaskan Umar itu juga mengalami, misalnya ketika Umar melepaskan apa namanya katakanlah nusrohnya misalnya, kalau di kalangan bangsa Arab Quraisy pada waktu itu kan nusroh atau perlindungan itu kan menentukan ya orang itu nanti bisa aman tidak aman itu kan dari situ. Nah, Bani Adi yang merupakan sukunya Umar ini termasuk yang kuat, ya, sehingga ketika beliau mendapatkan perlindungan itu juga luar biasa. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Jadi relatif tidak ada kalau kita bicara soal serangan atau apa terhadap Sayyidina Umar pada waktu itu nggak terlalu apa namanya heroik lah, misalnya dibanding dengan katakanlah masuknya orang Islam yang menghadapi ujian yang luar biasa seperti tadi, misalnya Abu Dzar atau misalnya seperti apa namanya kisah Islamnya katakanlah misalnya seperti Ammar bin Yasir ya, kemudian kisah Islamnya Bilal bin Rabah dan seterusnya itu karena mereka kan orang-orang dalam tanda petik itu lemah ya secara sosial gitu ya, sehingga kemudian mereka menjadi mangsa dari kebengisan atau kekejaman kekuasaan Quraisy pada waktu itu. Tapi Umar adalah orang yang kuat. Nah ini termasuk juga yang terjadi pada Hamzah. Makanya kita tidak menemukan orang seperti Hamzah dan Umar ini menghadapi penyiksaan sebagaimana dialami kemudian oleh Ammar bin Yasir, termasuk oleh Bilal dan apa namanya sahabat-sahabat yang termasuk dalam kategori mustada'afin tadi, orang-orang yang lemah. Nah, itu secara umum ya, secara umum. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya justru peristiwa masuk Islamnya sahabat yang paling istilahnya itu menghadapi ujian berat ya yang tadi itu, kalau orang-orang yang masuk dalam kategori mustada'af. Kalau terkait dengan konteks keberanian ya seperti Umar itu ya Hamzah memang. Makanya Hamzah itu dijuluki Asadullah, singanya Allah gitu. Dan ketika dua orang ini masuk Islam, Rasulullah kemudian menyatakan tafa'ul tam, gitu, interaksi secara total, secara sempurna setelah sebelumnya turun surat Hijr ayat 94 tadi. Lalu kemudian dalam waktu 3 tahun berikutnya setelah Umar dan Hamzah masuk Islam betul-betul melakukan jahriyatul dakwah, jahriyatul tandim itu secara simultan pada waktu itu. Dan ini momen yang Masya Allah ya, karena setelah itu ujiannya luar biasa berat. Dan peristiwa Rasulullah hijrah itu kan terjadi pada tahun ke-13 ya, kenabian. Artinya apa? Kalau tadi peristiwa jahriyatul dakwah, jahriyatul tandim itu terjadi pada tahun ke-5, dari 5 ke 13 itu kan kurang lebih berapa tahun itu? Ya, 5 ke 10 kan 5, tambah ya 8 tahun, ya kan? Artinya dalam waktu 8 tahun itu justru eskalasi penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin lebih dahsyat lagi. Jadi kalau sebelumnya kan mereka itu sembunyi-sembunyi, ini terang-terangan. Jadi ketika mereka terang-terangan itu kan resikonya gampang kan jadi target kan. Karena orang-orangnya udah ketahuan. Organisasinya ada, ketuanya ada, anggotanya ada, udah ketahuan. Jadi mudah ditarget. Dan itu peristiwa yang terjadi pada sahabat. Setelah masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar. Gitu. Nah, ini yang akhirnya eskalasinya itu semakin meningkat. Makanya kemudian Rasulullah setelah peristiwa itu kan memerintahkan mereka karena ada yang nggak tahan dan sebagainya, seperti kisah Ubay bin Al-Ar tadi itu kan sebenarnya kisah itu menghadapi penyiksaan yang eskalasinya semakin meningkat tadi itu.
ya dalam cerita yang dia sampaikan tadi. Itu kan setelah fase jariyatud dakwah wa tandim tadi. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau awalnya itu mungkin hanya ta'dzib saja, penyiksaan saja, maka berikutnya ini termasuk diboikot dan itu terjadi setelah peristiwa pemboikotan itu kan, ya kalau itu dilakukan 3 tahun, ya dan itu berakhir pada tahun ke-10, berarti kan tahun ke-7, ya kan? Tadi kan peristiwanya tahun ke-5 kan, Tafa'ul Tam tadi. Kalau tahun ke-5 sampai ke-7 jadi 2 tahun. Jadi ada sahabat yang disuruh hijrah ke Habasa, di Habasa dikejar, ada yang ya kemudian diprovokasi dan sebagainya. Nah, kemudian sampai peristiwa pemboikotan tadi itu terjadi pada tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Karena tahun ke-10 berakhir pemboikotan itu, kemudian Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Nah itu juga meningkat lagi 3 tahun berikutnya sampai tahun ke-13 kenabian itu, di mana kemudian Rasulullah SAW setelah betul-betul mentok karena masuk Islamnya setelah meninggalnya Khadijah dengan Sayyidah Khadijah dengan pamannya Rasulullah tadi Abu Thalib itu kan Rasulullah justru eskalasinya tadi itu sudah meningkat, ini semakin meningkat lagi karena yang menopang dakwahnya Rasulullah sudah nggak ada. Nah disitulah maka kemudian Rasulullah mencari nusrah, datang ke Bani Kindah, datang ke ini, datang ke ini, datang ke ini, itu setelah peristiwa itu mentoklah sudah sampai kemudian akhirnya Allah perjalankan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu kan setelah peristiwa, setelah Taif. Jadi itu semacam untuk refreshing Rasulullah. Jadi Allah itu memberikan hiburan pada Nabi supaya ya namanya manusia kan tentu manusia ya punya kegundahan, punya ya, akhirnya kemudian diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi ditunjukkan ya pada waktu itu dengan berbagai macam fenomena itu yang terjadi pada diri Rasulullah dan dakwah sampai kemudian akhirnya Allah memberikan nusrah setelah peristiwa hijrah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nusrah atau pertolongan itu diberikan oleh Allah. Nah, jadi itu kalau kita lihat urut-urutannya ya. Baik, itu kira-kira. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Insya Allah Pak Faris terjelaskan ya jawabannya. Syukran Ustaz Hafiz atas penjelasannya. Alhamdulillah jelas sekali. Alhamdulillah. Dipersilakan bagi yang lain untuk waktu bertanya atau mau menambahkan wawasan, mangga. Bagi yang Ikhwan dipersilakan untuk raise hand dan langsung open mic, dan Akhwat boleh langsung menuliskan di kolom chat. Apabila tidak, saya mungkin menambahkan pertanyaan Ustaz. Berarti sedikit gambaran ya terkait dengan kondisi dakwah pada saat itu, di mana awal mula untuk dakwah terbuka dengan masuknya Umar bin Khattab. Dan ternyata sebegitu kuatnya Umar, power Umar, justru tahun-tahun berikutnya sampai ke tahun ke-13, tantangan dakwah secara terbuka itu menjadi lebih berat ya begitu Ustaz ya. Yang akhirnya betul-betul nyata diterima oleh siapapun yang sudah masuk Islam gitu, sampai itu bisa akhirnya diputuskan untuk berhijrah. Nah, kalau terkait dengan kondisi saat ini, bagaimana mungkin kondisi yang bisa kita ambil ibrohnya, Ustaz, di mana dalam kondisi tertentu dakwah khususnya kita ini banyak ulama-ulama yang lurus ya kita anggap baik, dan pemahaman perspektif Islamnya juga sempurna gitu, tapi justru malah ditekan oleh penguasa begitu Ustaz. Mungkin bisa ada tambahan penjelasan Ustaz. Ya, kalau kita bicara dalam konteks
Ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, apa namanya. Jadi di satu sisi ada kan runutannya tadi itu, ya dakwah ini kan memang harus disampaikan. Dan pada akhirnya ketika dakwah itu, karena Al-Quran sendiri kan mengatakan wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuq. Jadi kalau bahasanya Habib Rizik itu wakul ja'al haqq. Jadi yang hak itu harus dihadirkan supaya al-batil itu menjadi zahuq, ya kan? Innal batila kana zahuq. Karena al-batil itu nggak bisa zahuq, nggak bisa tersungkur, terkalahkan kalau yang al-haq nggak pernah datang. Ya kan? Nah, konsekuensi dari menghadirkan al-haq, mendatangkan al-haq itu kan pasti akan benturan dengan al-batil. Itu sudah pasti. Orang-orang yang menjadi alul batil tadi itu pasti nggak akan terima nih. Nah, itu konsekuensi dari dakwah. Makanya sejak dulu, ya ini salah satu pesan yang juga disampaikan oleh siapa namanya paman Ibunda Khadijah ketika tahu Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu kan kata Waraqah bin Naufal ya, pamannya Ibunda Khadijah itu kan, nanti suamimu itu akan mengalami seperti yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Ya. Kenapa Waraqah bisa mengatakan? Ya memang sunnahnya begitu. Maka pengemban dakwah itu jangan berpikir enaknya doang gitu. Karena suatu ketika dia juga akan mengalami apa yang dialami oleh nabi. Ya kan? Maka kalau kemudian kita berdakwah itu, ya ini juga penting ya untuk meluruskan. Jadi begini, ini penting. Kita itu berdakwah, sebagaimana Nabi berdakwah, itu harus kita hujamkan di dalam hati kita. Ini bukan beban. Betul, dakwah itu wajib, tapi ini bukan beban. Supaya kita mengemban dakwah ini dengan ringan. Gitu. Ringan dan berat itu kan kembali pada hati kita kan. Betul nggak? Kembali pada hati kita. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tidak menjadikan dakwah ini menjadi beban? Jadikanlah dakwah itu sebagai kemuliaan. Ya kan? Jadikanlah dakwah itu sebagai kehormatan. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dari Allah dengan melaksanakan dakwah, maka kita akan merasa ringan. Itu sama seperti misalnya ketika kita bangun malam gitu, makanya kita itu harusnya sedih kalau kita nggak bisa qiyamul lail. Kenapa kita nggak bisa qiyamul lail itu sedih? Karena kata para ulama itu begini, ada seorang yang meminta nasihat, kenapa ya saya ini susah bisa bangun malam qiyamul lail. Nasihatnya simpel. Qiyamul lail itu kemuliaan untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, untuk orang-orang yang ahli taat. Jadi kalau kamu tidak bisa bangun malam, itu artinya berarti kamu itu nggak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, kenapa kamu nggak mendapatkan kemuliaan dari Allah? Mungkin siangmu banyak maksiat, sehingga kamu tidak pantas mendapatkan kemuliaan bangun malam, berduaan dengan Allah, nggak pantas, karena siangmu masih banyak maksiat pada Allah. Itu nasihatnya. Ya, padahal bangun malam itu kan berat ya. Nah, tapi kalau itu merupakan kemuliaan, maka nggak ada yang berat bagi orang yang mendapatkan kemuliaan, ya kan? Nah, ini jadi itu yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu kita juga harus memahami yang sama ketika kita berdakwah tadi. Jadi di dalam dakwah itu kita harus memahami bahwa ini kemuliaan, ini kehormatan. Jadi ketika ini merupakan kemuliaan, ini merupakan kehormatan, maka kita berdakwah itu nggak akan jadi beban, meskipun memang berat. Seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi tadi. Berat karena ujiannya seperti itu. Makanya kan kemudian setelah masuk Islamnya Umar, bukan malah ringan tantangan dakwah, semakin berat. Ya, karena pada saat itu kemudian mereka menghadapi bukan hanya penyiksaan, mereka juga menghadapi tadi pemboikotan, mereka menghadapi pengusiran, mereka menghadapi itu ujian-ujian. Loh, kenapa kok justru semakin berat? Karena tadi dakwah sudah dilakukan terbuka. Ibaratnya tantangannya itu kalau orang duel itu sudah terang-terangan, gitu. Ya, terang-terangan. Terus sudah jelas targetnya siapa. Karena tadi organisasinya, kemudian personilnya, semuanya sudah terbuka. Jadi kalau orang mau menjadikan target itu gampang sekali. Nah, itulah yang mengapa kita bisa pahami kenapa eskalasi kemarahan mereka, ujian, tantangan, dan hambatan tadi justru semakin meningkat itu
setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah tadi itu karena itu. Gitu. Ya kan, karena itu. Nah, bahwa bagi orang-orang tertentu seperti Hamzah dan Umar itu mungkin dalam tanda petik dia nggak pernah kita dengar ada riwayat yang menyatakan mereka itu disiksa, dianiaya sebagaimana yang lain, karena mereka orang tua. Karena mereka orang tua. Ya kan? Nah, karena itu kalau kita lihat itu tabiat dakwah. Ya, itu tabiat dakwah. Tapi ala kulli hal tadi pelajarannya ya istiqomah, sabar tadi ya, teguh dalam memegang prinsip. Itulah yang kemudian akhirnya menjadikan dakwah kita dimenangkan oleh Allah. Itu Pak Ade. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Karena waktu mungkin mari kita tutup dengan doa bersama Ustadz. Terkait juga ya mungkin insya Allah menjadi bagian dari penguat kita semua ke depan, ya khususnya yang sudah Allah pilih menjadi pengemban dakwah, keluarga pengemban dakwah, baik yang akhwat di sini sebagai pasangan pengembang dakwah, bagaimana ya kesiapan mental kita semua harus yang kita siapkan dalam rangka tetap menyampaikan sesuatu yang hak tadi. Mangga dipimpin doanya sekalian buat kita semua Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajli wa ajli ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiron. Syukran Ustadz Hafiz Abdul Rahman atas penjelasannya kali ini, dan doa kepada kita semua juga untuk keistiqomahan kita terus belajar sirah yang selain menguatkan kita, tapi juga mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jalan kita bersama untuk mendapatkan pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan di jam yang sama, dan silahkan diundang saudara-saudara kita yang lain yang belum ikut, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dalam kajian sirah ini. Kami mewakili pengurus dan siap ofisial yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita tutup dengan kifaratul majlis. Sebelumnya istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.